Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Sartina. I'm a postgraduate student in Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk calon tenaga kerja Indonesia. Nah, seperti yang kalian lihat di layar kalian sekarang, ini merupakan silabus untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk calon tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, di sini standar kompetensinya itu yaitu berkomunikasi dengan majikan dalam bahasa Inggris. Dengan tujuan umumnya yaitu calon TKI Indonesia diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik dan paham dengan apa yang majikan katakan dalam bahasa Inggris. Nah, untuk levelnya itu sendiri, ini merupakan level basic, di mana nantinya setelah level ini akan ada level selanjutnya, yaitu level intermediate. Tapi yang saya buat kali ini itu hanya level basicnya saja, di mana di level basic ini yang paling ditekankan untuk pembelajarannya itu yaitu memperbanyak vocabulary. Nah, jadi mostly secara umum materi yang ada di pembelajaran kali ini yaitu tentang vocabulary, baik vocabulary tentang benda-benda ataupun kata kerja ataupun kata sifat. Nah, untuk alokasi waktunya itu dia berkisar 18 kali 45 menit, di mana dia tersebar menjadi 8 kali pertemuan. Kemudian latar belakang. Sebenarnya apa sih latar belakang yang melatar belakangi seorang TKI itu harus punya skill bahasa Inggris? Yang pertama, mereka ini akan ditempatkan di luar negeri, baik entah itu di negara dengan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ataupun sebagai second language. Nah, kemampuan bahasa Inggris ini harus dimiliki oleh TKI agar mereka kelak di tempat kerja nanti terhindar dari yang namanya miskomunikasi dengan majikan ataupun orang-orang yang ada di sekitar mereka. Selain untuk menghindari yang namanya miskomunikasi, nah bahasa Inggris juga ini nantinya akan bisa membuat si TKI ini di tempat nantinya dia bekerja, dia akan bisa berkomunikasi secara efektif dua arah, antara baik itu antara majikan dengan majikannya ataupun dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya nanti. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, di sini terdapat dua kompetensi dasar utama yang nantinya akan tersebar ke dalam 6 indikator. Kompetensi dasar yang pertama yaitu mengetahui kosakata tentang nama-nama benda yang ada di dalam rumah. Tentu saja karena mereka nantinya akan ditempatkan di rumah-rumah, mereka harus tahu dulu benda-benda apa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, di sini di kompetensi dasar yang pertama ini dia memiliki 3 indikator. Yang pertama, menguasai nama-nama ruangan yang ada di dalam rumah. Yang kedua, kemudian menguasai nama-nama benda yang terdapat pada ruang tamu, ruang keluarga, dan kamar tidur. Dan yang terakhir adalah menguasai nama-nama benda yang terdapat di dapur. Jadi, selain menguasai nama-nama benda tersebut, mereka juga tahu apa fungsi dari benda-benda itu. Dan kemudian untuk materinya ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu materi tentang part of the house dan yang kedua adalah things in the house. Ya, seperti artinya part of the house berarti mereka kelak belajar tentang bagian-bagian yang ada di dalam rumah, bagian-bagian rumah. Dan kemudian things in the house adalah benda-benda yang ada di dalam rumah. Untuk alokasi waktunya itu sendiri, untuk part of the house dia 4 kali 45 menit. Di sini akan dihabiskan selama 2 kali pertemuan, di mana tiap pertemuannya itu selama 2 kali 45 menit. Untuk things in the house, untuk things in the house ini dia akan sebanyak 3 kali pertemuan, di mana yang 4 kali pertemuan, 4 kali 45 menit pertemuan ini akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu mengetahui kosakata yang berhubungan dengan tugas harian. Di sini terdapat 3 indikator juga, yaitu yang pertama, menguasai kata kerja dan kata sifat yang berhubungan dengan tugas harian.
Kemudian yang kedua, memahami kalimat perintah sederhana yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menguasai pelafalan waktu dan bilangan yang tepat. Pada kompetensi dasar yang kedua ini, untuk materinya itu dia terbagi menjadi dua, yaitu materi Let's Do the Housework dan materi yang kedua adalah Numbers. Nah, di Let's Do the Housework ini yang mereka akan pelajari yaitu tentang kosakata kerja dan kosakata sifat, berikut juga tentang kalimat perintah sederhana. Dan untuk Numbers tentu saja yang mereka akan pelajari yaitu pelafalan waktu dan bilangan yang tepat. Seperti yang saya telah katakan sebelumnya, bahwa pembelajaran ini merupakan pembelajaran basic, di mana yang menjadi penekanan utama dalam pembelajaran ini yaitu si TKI itu memiliki vocabulary yang banyak. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk calon tenaga kerja Indonesia ini terdapat satu syarat yang harus dipenuhi TKI terlebih dahulu, yaitu calon TKI harus mempunyai dasar bisa menghitung 1-100 dalam bahasa Inggris. Ini adalah dasar utama yang harus dimiliki oleh si TKI yang akan belajar belajar bahasa Inggris, begitu. Nah, kemudian untuk asesmen, jadi terdapat 2 buah asesmen, yaitu untuk menilai pengetahuan sama menilai keterampilan berbicara. Nah, ini untuk penilaian pengetahuan ini dia sudah termasuk di dalamnya untuk menilai listening, untuk menilai reading, dan di sini di silabus kali ini atau di pembelajaran khusus untuk tenaga kerja kali ini, skill yang tidak dinampakkan itu yaitu skill writing, begitu. Jadi yang dinilai hanya listening, speaking, dan reading. Untuk rubrik penilaian speaking itu disendirikan karena nantinya akan ditekankan ke si TKI itu sendiri tentang pronunciation, intonation, dengan fluensinya dia. Nanti akan dilihat bagaimana ketiga hal itu ada di si calon tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Oke, sekian dulu pemaparan tentang silabus pembelajaran bahasa Inggris untuk calon tenaga kerja Indonesia. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.